Jauh di tengah Pulau Jawa, di antara pemandangan hijau dan puncak gunung berapi, sebuah kerajaan yang kuat muncul. Inilah Kerajaan Mataram kuno, kerajaan yang berkembang dari abad ke-8 hingga ke-11. Kerajaan ini meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada sejarah, budaya, dan semangat pulau ini. Selama berabad-abad, kerajaan ini menguasai wilayah yang luas. Pengaruhnya mencapai jauh melampaui batas-batasnya. Raja-raja Mataram terkenal karena kekuatan mereka, dukungan mereka terhadap seni, dan peran penting mereka dalam membentuk lanskap agama Jawa. Kisah Mataram adalah kisah tentang ambisi, intrik, dan kekuatan iman yang abadi. Ini adalah kisah yang dijalin dari prasasti-prasasti yang terpisah, kompleks candi yang megah, dan puisi-puisi epik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bisikan-bisikan dari masa lalu ini menceritakan tentang penguasa yang kuat, aliansi yang berubah, dan interaksi terus-menerus antara agama Hindu dan Buddha dalam membentuk nasib kerajaan. Dari awal yang sederhana hingga kejatuhannya yang dramatis, kisah Mataram adalah jendela yang menarik ke masa lalu Indonesia yang kaya. Ini adalah bukti kecerdikan dan ketahanan rakyatnya, yang membangun peradaban yang terus menginspirasi kekaguman dan keajaiban hingga hari ini. Saat kita menyelidiki sejarah, mari kita ungkap rahasia kerajaan kuno ini, menyatukan kembali sejumlah perkobatan an may sent way sabonapen. Kisah Mataram dimulai dengan Raja Sanjaya, seorang pemimpin visioner yang diselimuti aura legenda dan sejarah. Meskipun asal-usulnya masih menjadi perdebatan di antara para ahli, dampaknya pada lintasan sejarah Jawa tidak dapat disangkal. Prasasti Canggal, sebuah prasasti batu yang berasal dari 732 Masehi, memujinya, menyatakannya sebagai pendiri dinasti Sanjaya dan arsitek keberhasilan awal Mataram. Prasasti ini, yang ditemukan di wilayah Canggal, Jawa Tengah, memberikan gambaran sekilas tentang pemerintahan Sanjaya. Prasasti itu menggambarkannya sebagai penguasa yang gagah berani yang naik takhta, menyatukan wilayah-wilayah yang terpecah di bawah panjinya. Prasasti tersebut juga menyoroti pengabdiannya kepada Siwa, dewa yang kuat dalam jajaran dewa Hindu, yang menunjukkan pengaruh awal agama Hindu di Istana Mataram. Bagian penting lainnya dari teka-teki ini terletak pada Prasasti Mantiasi, sebuah prasasti yang berasal dari tahun 97 Masehi. Prasasti ini menjelaskan lebih lanjut tentang garis keturunan Sanjaya, menghubungkannya dengan penguasa sebelumnya dan memperkuat posisinya sebagai patriark dari dinasti yang kuat. Prasasti itu juga menyebutkan pembangunan candi yang didedikasikan untuk Dewi Agastya, yang menunjukkan pentingnya perlindungan agama dalam melegitimasi pemerintahannya. Prasasti-prasasti ini yang terukir di batu berfungsi sebagai penghubung nyata ke masa-masa awal Mataram. Prasasti-prasasti ini menawarkan wawasan berharga tentang politik dan agama kerajaan di bawah pemerintahan Sanjaya. Sementara banyak detail tak terselubung dalam kabut waktu, warisan Sanjaya pendiri Mataram terus bergema melalui saksi bisu sejarah dari batu ini. Sejarah Mataram bukanlah perkembangan linier dari satu dinasti, tetapi permadani kompleks yang dijalin dari benang tiga keluarga penguasa yang berbeda, Sanjaya, Shailendra, dan terakhir Isyana. Setiap dinasti meninggalkan jejak uniknya di kerajaan, berkontribusi pada dinamika budaya, keragaman agama, dan perluasan wilayahnya. Dinasti Sanjaya yang didirikan oleh Raja Sanjaya yang legendaris, meletakkan dasar bagi kebangkitan Mataram. Mereka membangun tradisi Hindu yang kuat di kerajaan, terbukti dari banyaknya candi dan prasasti yang didedikasikan untuk dewa-dewa Hindu. Namun lanskap politik Mataram jauh dari statis. Dinasti Shailendra muncul sebagai kekuatan yang kuat, menantang dominasi Sanjaya. Raja-raja Shailendra adalah pengikut setia agama Buddha Mahayana, dan pemerintahan mereka menyaksikan perkembangan seni dan arsitektur Buddha. Candi Borobudur yang megah, situs warisan dunia UNESCO, berdiri sebagai bukti kepekaan artistik mereka dan komitmen mendalam mereka terhadap agama Buddha. Sejarawan Indonesia Poerbatjaraka mengajukan teori yang menarik mengenai dinasti-dinasti yang tampaknya terpisah ini. Dia berpendapat bahwa keluarga Sanjaya dan Shailendra terjalin melalui aliansi pernikahan, berbagi kekuasaan, dan bahkan bersaing untuk menguasai takhta. Teori ini, meskipun diperdebatkan, menawarkan penjelasan yang menarik untuk transisi kekuasaan yang tampaknya mulus antara kedua dinasti dan koeksistensi tradisi Hindu dan Buddha di Mataram. Bab terakhir dalam sejarah dinasti Mataram adalah milik dinasti Isyana, yang didirikan oleh Rakai Pikatan
yang mengklaim keturunan dari garis Sanjaya dan Shailendra. Ini menandai kembalinya dominasi Hindu di kerajaan, meskipun agama Buddha terus berkembang. Raja-raja Isyana seluas wilayah Mataram berperan mengantarkan kemakmuran dan prestasi budaya. Agama memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik dan budaya Mataram. Kerajaan ini menyaksikan interaksi yang menarik antara agama Hindu dan Buddha, dengan para penguasa seringkali menggeser kesetiaan mereka dan melindungi agama yang berbeda pada waktu yang berbeda. Fluiditas keagamaan ini jauh dari menjadi sumber konflik, berkontribusi pada budaya sinkretis kerajaan yang unik, di mana unsur-unsur kedua agama terjalin dengan mulus. Raja Sanjaya, pendiri Mataram, adalah pengikut setia Siwa, menjadikan agama Hindu sebagai agama dominan di tahun-tahun awal kerajaan. Penerusnya melanjutkan tradisi ini, membangun candi-candi megah yang didedikasikan untuk dewa-dewa Hindu, dan mempromosikan ritual dan kepercayaan Hindu. Namun munculnya dinasti Shailendra menandai perubahan signifikan dalam lanskap agama. Raja-raja Shailendra adalah pelindung setia agama Buddha Mahayana. Mereka mengawasi pembangunan beberapa monumen Buddha paling mengesankan di Indonesia, termasuk kompleks Candi Borobudur yang menakjubkan. Struktur monumental ini dihiasi dengan ukiran rumit yang menggambarkan kehidupan Buddha dan adegan-adegan dari kitab suci Buddha, berdiri sebagai bukti pengabdian Shailendra dan kontribusi mereka terhadap perkembangan seni dan arsitektur Buddha. Meskipun agama Buddha menonjol selama periode Shailendra, agama Hindu tidak hilang seluruhnya. Kedua agama hidup berdampingan, seringkali berpadu dalam perpaduan yang harmonis. Hal ini terlihat dalam gaya arsitektur beberapa candi yang menggabungkan unsur-unsur ikonografi Hindu dan Buddha. Kembalinya garis keturunan Sanjaya dengan dinasti Isyana melihat kebangkitan kembali agama Hindu, meskipun agama Buddha terus dipraktikkan dan dihormati. Pasang surut antara agama Hindu dan Buddha sepanjang sejarah Mataram menyoroti toleransi beragama kerajaan dan kemampuan rakyatnya untuk merangkul beragam sistem kepercayaan. Dharmawangsa Teguh, raja terakhir dinasti Isyana, naik tahta Mataram pada tahun 991 Masehi. Dia mewarisi kerajaan yang luas dan makmur, tetapi pemerintahannya pada akhirnya akan menandai awal kemunduran dan akhirnya runtuhnya. Ambisi, intrik, dan tekanan eksternal bergabung untuk menyebabkan kejatuhan kerajaan yang dulunya perkasa ini. Dharmawangsa dikenal karena kebijakan ekspansionisnya yang ambisius. Dia berusaha untuk memperluas pengaruh Mataram di luar Pulau Jawa, terlibat dalam kampanye militer dan menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Namun, ambisinya terbukti menjadi pedang bermata dua, yang pada akhirnya berkontribusi pada kejatuhannya. Salah satu peristiwa penting yang menandai kemunduran Mataram adalah invasi oleh kerajaan Sriwijaya, kekuatan maritim yang kuat yang berbasis di Sumatera. Catatan sejarah seperti Prasasti Batu Kalkutta menunjukkan bahwa Dharmawangsa melancarkan ekspedisi laut melawan Sriwijaya, yang bertujuan untuk menaklukkan kekuatan saingan ini. Namun, kampanyenya berakhir dengan bencana. Memanfaatkan Mataram yang melemah, sebuah kerajaan bawahan di Jawa Timur, mungkin di bawah kepemimpinan seorang tokoh yang dikenal sebagai Wurawari, memberontak. Pemberontakan internal ini, ditambah dengan tekanan eksternal dari Sriwijaya, terbukti terlalu berat untuk ditanggung Mataram. Pukulan terakhir datang pada tahun 1012 Masehi ketika pasukan pemberontak menyerang ibu kota Mataram. Serangan itu yang digambarkan dalam kronik sejarah Jawa berlangsung cepat dan brutal. Dharmawangsa Teguh dibunuh dan ibu kota yang dulunya megah dijarah dan dibiarkan menjadi reruntuhan. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai pralaya atau kehancuran besar, menandai berakhirnya kerajaan Mataram.